Nanti produk Bapak dan Ibu kalau udah cocok bisa masuk di Bali, bahkan bisa masuk di mana-mana. Di mana ada Krishna, di sana ada produk UMKM dari Jawa Tengah dan Solo. Ayo bersama-sama kita majukan produk hasil karya Indonesia ini. Kita lagi pertemuan dengan para UMKM di Jogja, kurang lebih yang hadir 150 UMKM. Di sini akan mengumpulkan produk-produk yang khusus daerah Jawa Tengah, karena kalau nggak ada halangan kita rencana akan buka di Jogja, namanya Krishna oleh-oleh Jogja. Semua produk yang ada di Indonesia ini kan ada di sini, terutama Jawa Tengah, begitu. Ini udah persiapan prepare mulai. Yang hadir untuk UMKM Jawa Tengah ini sangat luar biasa antusiasnya, bahkan lebih dari 100 UMKM. Dan secara pribadi saya memang kesehariannya sering mengumpulkan UMKM, dan saya sering isi seminar hampir di seluruh Indonesia untuk UMKM. Sebelum pandemi, saya sempat rencana ada kepikiran untuk buka di Jogja. Waktu sebelum pandemi 2019 kita ada rencana buka di Jogja. Sudah hampir final, tetapi di 2020 bulan Maret pandemi. Akhirnya buka Krishna itu ditunda. Artinya boleh dikatakan batal. Di 2023 ini ternyata banyak permintaan hampir di seluruh Indonesia, berharap ada Krishna di seluruh Indonesia. Nah, tentunya dengan keterbatasan waktu, SDM saya kan pasti masih kurang, dan melihat Bapak dan Ibu yang punya Krishna ini orangnya kecil, dikasih beban yang begitu berat, tapi tetap tidak menyerah. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, bulan kemarin mulailah ada kedatangan Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan ada beberapa juga dari Jakarta menawarkan tempat, berharap Krishna ada di daerah, berharap Krishna itu ada di 10 destinasi pariwisata di Indonesia. Kalau saya sekaligus buka, tidak mungkin. Nah, akhirnya yang saya pilih seharusnya yang pertama kita bukanya adalah di Labuan Bajo ya. Labuan Bajo yang kita sudah pilih. Nah, tetapi di situ proses pembangunan. Nah, di bulan-bulan terakhir ini akhirnya kita merencanakan, mudah-mudahan tidak ada halangan, kita akan membuka oleh-oleh di Jogja tahun ini. Tepuk tangan buat semuanya. Tahun ini saya membuka 3 outlet sekaligus. 4. Yang kemarin bulan lalu saya baru buka oleh-oleh namanya Serba Ajik. Serba Ajik itu yang dibuka oleh Bapak Menteri. Serba Ajik itu adalah produk buatan saya di masa pandemi. Di masa pandemi selama 2 tahun itu saya turun ke bawah, saya berkebun, menanam kacang. Setelah itu saya buat produk. Awalnya iseng-iseng. Ternyata awalnya iseng-iseng, dan Krishna itu dari dulu nggak pernah online, nggak pernah jualan online ataupun pakai Instagram atau apa-apa, itu belum pernah. Karena pandemi lah mengharuskan kita belajar jualan online. Nah, akhirnya buatlah produk kacang iseng-iseng. Setelah itu buat pai susu aji, setelah itu buat Bali durian crispy, Bali banana crispy, dan sampai sekarang kita mempunyai 14 varian kue di masa pandemi. Bahkan penjualan yang paling tinggi di Bali adalah produk Serba Aji. Hanya 1 varian aja, kita 14 varian. Kita mempunyai 1 produk namanya pai susu aji. Itu gila, 1 hari itu kewalahan. Kita membutuhkan 1 hari itu adalah di hari Senin sampai Kamis kita butuh kurang lebih 20.000 box per hari. Tetapi kalau Jumat, Sabtu, Minggu kita butuh produk kurang lebih 25.000 sampai 35.000 box per hari. Berapakah omsetnya?
Nah, saya berharap Bapak dan Ibu UMKM produk-produknya setiap tahun ada varian yang baru. Apalagi mudah-mudahan kalau nggak ada halangan Krishna jadi buka di Jogja. Tentunya produk Bapak dan Ibu yang di daerah Jawa Tengah lah yang kita utamakan. Tentunya ada mekanisme produk yang bisa dijual cocok untuk dioleh-oleh. Kadang-kadang kan tidak semua bisa. Karena kalau di Bali itu kita mempunyai 365 UMKM. Nah, itu kita yang menentukan produk itu bisa masuk atau tidak, memang lebih ke saya sama istri saya. Sementara produk-produk Ibu cocok dan bisa masuk, bukan hanya di Jogja aja, siapa tahu bisa masuk di Bali. Iya, artinya kalau produk yang bisa masuk di Bali tentunya kan harus disesuaikan dengan desainnya atau apa. Tidak hanya masuk di Jogja aja. Nanti produk Bapak dan Ibu kalau udah cocok bisa masuk di Bali, bahkan bisa masuk di mana-mana. Di mana ada Krishna, di sana ada produk UMKM dari Jawa Tengah dan Solo. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Yang pertama terkait dengan kategori produk. Jadi produk-produk yang boleh masuk ke Krishna oleh-oleh adalah produk-produk yang memang memiliki kategori oleh-oleh atau buah tangan. Jadi secara size tidak terlalu besar juga, tidak terlalu sulit untuk dibawa. Produknya juga memang berasal dari daerah, khas daerah. Kemudian juga kategorinya jadi tidak seperti produk camilan, misalnya snack atau ciki dan lain sebagainya, itu mungkin bukan produk oleh-oleh. Tapi bagaimana produk ini bisa kemudian dibawa oleh customer atau pengunjung kita, kemudian diberikan kepada orang sebagai oleh-oleh khas daerahnya. Itu kategori produk kami. Mungkin dari beberapa oleh-oleh ya, kalau Krishna kelebihan utamanya dibeli putus tadi, yang mungkin banyak pertanyaan ini kan, itu kelebihan dari kami. Yang kedua, tadi saya menyambung beberapa pertanyaan terkait rebranding mungkin ya. Kalau di Krishna itu kita secara visi arahnya sebenarnya, kalau saya dan Adi itu merasa kalau kita misalnya keluar negeri atau apa, banyak banget produk UMKM mereka yang unik dan lucu yang bisa dijual ke mancanegara. Dan kita merasa di Indonesia ini juga banyak banget sebenarnya produk UMKM kita yang bagus, tapi belum terkumpul dan kita jadi satu kesatuan itu sebenarnya. Jadi arahnya buat Krishna berada di tiap provinsi itu, kita juga bukan menjawab semua provinsi, tapi kita ingin menyatukan. Ayo bersama-sama kita majukan produk hasil karya Indonesia. Sesuai dengan tujuan dan maksud kami di Dinas Koperasi dalam rangka untuk memberikan ruang pemasaran terhadap teman-teman UKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Lucu sih packagingnya. Ya, tadinya kan karena saya baru mulai merintis kan, terus kemarin Cemilan Mas Al, itu logonya anak saya. Mas Anak saya. Oh, tak kira Al Ghazali. Lahirnya sama Pak. Usaha ini dimulainya dari mulai pas lagi pandemi juga. Jadi. Ini apa nih, Bu? Melinjo. Punya Ibu ya? Iya. Oh iya. Ini belinjo ya? Iya. Rasa belinjonya belum dapat. Ya, mungkin ditambah belinjonya. Lebih rasa ininya. Nggak, belum nemu rasa belinjonya. Orang kalau makan ini belum tahu ini belinjo. Ini apa? Itu banana. Ini produknya Ibu juga. Oh, Ibu. Bumbunya nggak bisa masuk. Tepung nggak bisa masuk. Ini bisa masuk. Cuman Ibu nanti buat rasa-rasa. Ya. Nggak masalah Ibu, tinggal Ibu nambahin kacangnya lagi. Oh iya. Rasa kacangnya belum dapat. Berarti kacangnya terlalu sedikit. Ini tambah kacangnya. Yang punya Ibu tadi
Tinggal itu aja pakai original. Sama. Buat tinggal buat dua rasa lagi kan itu original buat yang pedas buat yang ini apa? Ini wingko dari Kelapa. Oh yang ini. Ini boleh dah, nggak usah dicoba. Coba dikit. Buat melega ya. Udah lega loh di sini. Winku kan segituan aja. Wah, hampir 90% masuk semua. Apa ini? Ini nggak tahu Oh, ini mau udah kan? Ini ya? Apa ini? Nggak tahu ya. Baru keluar ke toilet. Jadi ini onde-onde, kalau ini ampiang rasa jahe. Ini apa, Bu? Ini keripik pisang lumer, Pak. Kan biasanya nih kalau dari Lampung itu kan bubuk ya, Pak. Ini coklat, pakai coklat dari brand. Oh, ini pisangnya? Iya, pisang coklat. Pertama kali lihat pakai coklat? Iya, biasanya kan udah dibubuk itu ya, Pak ya. Ya. Semoga dengan kedatangan Krishna di Jogja menambah tempat untuk teman-teman UMKM semakin berkembang. Pastinya yang namanya rezeki nggak akan kemana. Ya berarti ya kita menjadi mitra. Semoga dengan adanya Krishna di Jogja nantinya menjadi daya tarik wisatawan yang semakin banyak ke Jogja. Pastinya Krishna menjadi daya tarik yang luar biasa. Selamat buat kita semuanya. Iya, semoga Jogja menjadi destinasi wisata yang nomor 2 di Bali nanti. Amin. Amsah dan Krishna. Amin. Dimanapun belanjanya, tetap juga sama-sama dapat rezeki. Kolaborasi. Paling penting itu adalah bersinergi. Terima kasih. Betul. Indomaret aja sama apa-apa kan kita kata. Ya. Mereka ada persaingan. Ya. Kita makin bersinergi kita. Iya. Terima kasih Pak. Nggak ada pilihan enggak, yang ada pilihannya pasti belanja. Nah, yang itu sering support. Ya, makasih Pak Edu sudah datang. Terima kasih. Tinggal Amsah ke Bali. Ah, udah. Pak Heru, Amsah. Ada kolaborasi kira-kira aja? Wah, kita bisnis itu kalau nggak bersinergi susah maju zaman sekarang. Harus bersinergi. Makanya di Bali itu seharusnya kalau bisa bersinergi semua. Nah, mudah-mudahan kita bisa ini bukan hanya Jogja ya, di luar Jogja ada HK Amsah Krishna. Amin. Amin. Oleh-oleh Nusantara. Ada pesan khusus untuk UMKM Jogja aja setelah aja seleksi hari ini? Kalau saya lihat ini yang hadir 120 sampai 100% hadir ya. Nah, yang hadir UMKM 130 DIY Jama Jogja. Nah, kalau kita lihat antusiasnya sangat luar biasa dan produk yang dibawa ke sini untuk sementara hampir 100% kita terima. Nah, tentunya nanti setelah kita buka pasar yang menilai. Gitu. Makanya minta ilmu sama Heru dulu, Pak Heru di sini. Ini luar biasa. Ya, tujuannya kan untuk membantu UMKM. Ya. Kira-kira bulan apa, Ji? Ya, mudah-mudahan bisa tahun ini. Karena tahun ini kita membuka ada banyak outlet. Ya, target tahun ini bisa buka. Tergantung permodalannya sih. Maju bareng, sukses bareng. Krishna oke. Ini buat Ibu. Oke. Semoga berkah bagi semuanya. Amin. Sudah tanda tangan dulu. Cek dulu. Terima kasih. Ini buat Sobat Haji, buat masyarakat Bali.
nanti Krisna ada di Jogja, di Mall Malioboro, bekerja sama Ibu Margaret. Terima kasih.